Pelajar di Medan, Sumatera Utara yang meresahkan warga. Tak hanya berkendara secara ugal-ugalan, mereka juga merampas sepeda motor yang dikendarai warga. Inilah aksi konvoi puluhan pelajar di Jalan Raya Kota Medan, Sumatera Utara yang meresahkan pengguna jalan. Tak hanya berkendara secara ugal-ugalan, mereka juga melakukan tindak kejahatan. Sejumlah pelajar memanfaatkan situasi arus lalu lintas yang padat untuk merampas sepeda motor yang sedang dikendarai warga di Jalan Gagak Hitam Medan. Mereka mengancam korbannya dengan senjata tajam dan tongkat baseball. Berselang 6 hari setelah peristiwa itu, polisi berhasil menangkap 2 orang pelajar yang diduga terlibat dalam aksi perampasan motor tersebut. Keduanya ditangkap saat tengah bersembunyi di kawasan arteri Ring Road Medan. Dari tangan mereka disita berbagai senjata tajam. Jadi 2 orang pelaku ini saat ini sudah dilakukan penahanan. Kemudian terkait dengan video yang beredar tersebut, kami juga masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya dan juga mencari barang bukti, ya, termasuk barang bukti yang diambil yaitu sebuah sepeda motor. Polisi hingga kini masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Diduga mereka bersembunyi setelah video konvoi tersebar luas di media sosial. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, lagi-lagi ada saja kasus pelajar yang tidak bertanggung jawab. Kali ini merampas motor warga memanfaatkan arus lalu lintas yang padat. Ustadz, ada nasihat mendidik anak ibarat membelokkan ranting kayu. Kalau sudah besar, maka ranting akan lebih kuat dan sulit lagi dibentuk. Bagaimana menurut Ustadz dan solusinya jika memang anak sudah terlanjur nakal? Ya Mbak Nur Cinta, ada riwayat dari sahabat Ali bahwa kita mendidik itu dari buayan hingga ke liang lahat. Berarti dari sejak dini mungkin, dari sebelum anak mengerti apa-apa. Karena tadi kalau sudah ya menjadi batang, menjadi cabang yang kuat, memang sulit kadang-kadang. Dibengkokkan salah, diluruskan pula salah. Dan sampai liang lahat, artinya tidak ada batasan untuk mendidik anak. Maka kata terlanjur nakal itu sebetulnya bagian dari upaya kita untuk kemudian sejak dini kita mendidik anak. Tapi manakala anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan yang kita tidak inginkan, tetap saja kita berusaha mendidik. Tidak ada kata menyerah dalam mendidik anak. Tidak ada kata kita katakan berhenti dalam mendidik anak. Karena memang usia itu bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Beberapa sahabat pun demikian, bahwa dahulu mungkin mereka tidak mampu menjalankan kebaikan. Tapi dengan seiring waktu, terus orang tua membimbing, guru membimbing, para tokoh juga menghimbau. Kemudian jangan lupa kita doakan mereka, mudah-mudahan suatu saat Allah hadirkan kebaikan kepada hati mereka. Mereka menjadi lembut, mereka menjadi lunak, mereka kemudian menyadari bahwa ini perbuatan yang sangat tercela, membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Ada juga ungkapan dari para ulama bahwa sesungguhnya mendidik anak itu tidak ada batas waktunya, sebagaimana kesabaran kepada anak juga tidak ada batas waktunya. Kenapa? Tidak ada kata berhenti menjadi anak dan tidak ada kata berhenti menjadi orang tua. Saya sudah tidak menjadi orang tua lagi. Karena sebagaimana kita orang tua dari awal, maka kita akan menjadi orang tua sampai akhir. Demikian juga anak kita. Sebagaimana ia anak kita dari awal, ia adalah anak kita sampai akhir. Begitulah keagungannya. Karenanya ekstra kesabaran. Karenanya ekstra ikhtiar. Dan memang di masa tabi'in ada kebiasaan bagus. Bahwa yang membimbing, yang mendidik anak-anak kita bukan hanya orang tuanya. Kita punya keterbatasan sebagai orang tua. Tapi ada orang lain. Ada para guru, para kiai, para alim, para ustadz dan ustadzah yang insya Allah siap membantu, membimbing anak-anak kita. Sehingga ketika kita kewalahan dalam tanda kutip, maka kita boleh amanahkan. Minta bantuan kepada pihak lain yang insya Allah akan mampu mensolehkan anak-anak kita semua. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mendidik anak karena bagaimanapun juga kita terus menjadi orang tuanya. Nah Ustadz, kerap menjadi perdebatan, apakah orang tua juga ikut mendapatkan dosa yang diperbuat anak? Padahal orang tua sudah sekuat mungkin mendidik anak. Ada dua pembedanya. Yang pertama adalah terkait dengan usia. Kalau dia sudah balik, maka tanggung jawab anak. Karena memang bebannya disebut dengan mukallaf, yaitu bertanggung jawab atas semua perbuatannya.
Yang kedua adalah ada yang membatasi sampai ia punya tanggung jawab atau menjadi tanggung jawab orang lain. Saat ia menikah, maka dia menjadi tanggung jawab suaminya. Maka orang tua dalam tanda kutip tidak membawa apapun untuk anak-anaknya. Namun peran kebaikan orang tua tidak dinafikan oleh Allah. Maka jadilah anak soleh yang mendoakan itu amal jariah atau pahala yang mengalir terus. Hanya karena anaknya sudah balik, sudah dewasa, maka manakala anaknya berbuat kesalahan, orang tua tidak menanggung dosa. Karena orang tua sudah bersungguh-sungguh. Orang tua sudah ikhtiar maksimal. Sedangkan batas waktu itu menjadi pembeda agar kemudian anak-anak juga menyadari, aku sudah balik. Aku bertanggung jawab untuk sholat, bertanggung jawab untuk ibadah, untuk bekerja dan sebagainya. Karenanya Nabi juga mengatakan ketika 7 tahun kita latih ibadah, latih amal soleh, latih dari perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan baik. Karena kalau 10 tahun hampir balik, maka orang tua punya sikap yang berbeda sehingga anaknya betul-betul menyadari tanggung jawab atas dirinya itu jauh lebih baik.